Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, sekarang kita masuk kepada al-babus tsani fil aniyati. Bab yang kedua, ya, pembahasan tentang bejana. Wa fihi iddatu masail, ada beberapa permasalahan yang akan diterangkan. Sebelumnya akan masuk definisi dulu. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Yang dinamakan dengan aniyah, bejana, adalah ya perkakas yang mana pada perkakas tersebut itu air disimpan dan juga selain air. Sawa'un kanat minal hadidi au min ghairihi. Ya, sama saja itu dibuat dari besi atau yang lainnya, ya, plastik, tembikar, aluminium dan seterusnya. Wal aslu fiha al ibahatu, ya, pada asalnya, hukum asalnya adalah ibahah, mubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Jadi hukum asalnya adalah itu diciptakan untuk kita, boleh, ya. Hukum asalnya adalah ibahah. Kemudian kita masuk, ya, permasalahan yang pertama, al-mas'alatu al-ula isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddah, ya. Hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharah. Menggunakan bejana yang terbuat dari emas, perak, atau yang selain dari keduanya di dalam bersuci. Jadi ketika digunakan untuk bersuci bagaimana? Boleh apa tidak? Qala al-muallif rahimahumullah, yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wa sairil isti'mal. Pada asalnya boleh menggunakan seluruh bejana, baik untuk makan, minum, ataupun penggunaan lainnya. Idza kanat tahiratan mubahatan, kalau bejana itu adalah suci lagi mubah. Walau kanat thaminah, walaupun thaminah, bernilai tinggi, ya. Jadi pada asalnya boleh, ya, digunakan untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya, walaupun nilai bejana itu adalah tinggi. Tidak harus bejana itu yang murah-murah, tidak. Li baqaiha 'alal asli wa huwal ibahah, karena tetapnya dia pada asal hukum, yaitu apa? Ibahah. Ma'ada aniyatadz zahabi wal fiddah, kecuali, jadi pada dasarnya semuanya boleh, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi pada asalnya semuanya boleh untuk makan, untuk minum, dan penggunaan yang lain, menyimpan air, untuk wudu, dan seterusnya. Kecuali emas dan perak. Apakah semuanya? Fa innahu yahrumu al-aklu wa syurbu fihi ma khassatan. Ya, sesungguhnya haram, ya, makan minum pada kedua bejana tadi secara khusus. Jadi kalau digunakan untuk bersuci, ya, dari sini kita ambil kesimpulan kalau digunakan untuk bersuci itu masih boleh. Tapi kalau makan dan minum tidak boleh. Dari emas dan perak, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Duna sairil isti'mal, ya. Bukan pada penggunaan yang lain. Jadi pada asalnya semuanya boleh, baik untuk makan, untuk minum, atau penggunaan yang lainnya. Akan tetapi untuk bejana emas dan perak khusus, ya, ketika untuk makan minum dia itu tidak boleh, tapi untuk penggunaan yang lain boleh, untuk wudu dan seterusnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian itu minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dari nampan-nampannya. Sesungguhnya hal tersebut yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Ya, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya perutnya itu digoyang dengan api jahanam. Maka disimpulkan fahadha nassun ala tahrimil aqli wa syurbi duna sairil isti'mal. Ini adalah nas, ya. Apa nas? Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Sesuatu yang tidak tidak mengandung kecuali hanya satu makna saja. Ya, nas atas keharaman makan dan minum, ya, bukan untuk penggunaan yang lainnya. Fadalla ala jawazi istimaliha fit taharah, maka kesimpulannya boleh menggunakan bejana tadi walaupun terbuat dari emas dan perak di dalam taharah. Wa nahyu amun yatanawalu al-ina'a al-khalisa awil mumawwaha. Ya, jadi larangan ini sifatnya adalah umum. Larangan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, makan dan minum. Itu adalah yatana walul ina al khalis awil mumawah. Jadi meliputi bejana yang khalis terbuat dari emas atau perak, atau yang dia itu mumawah, yaitu sepuhan bidzahabi awil fiddah, disepuh dengan emas dan perak. Asalnya cuma besi, cuma disepuh dengan emas dan perak. Maka apa? Itu juga masuk larangan. Tidak boleh kita makan dan minum di situ, tapi kalau berwudu masih boleh. Au alladzi fihi syai'un min adz-dzahabi wal fiddah, atau tercampur, ya, dengan emas dan perak. Ya, misalnya setengahnya itu emas, setengahnya adalah apa? Besi, ya, atau dicampur di situ, ya, langsung besi sama sama emasnya dicampur jadi satu adonan, kemudian dicetak di situ. Jadi terbuat dari emas dan perak dan besi misalnya, atau disepuh, ya, atau bahkan yang khalis. Wah, kalau khalis yang mahal sekali. Jadi inti kesimpulannya adalah bejana pada asalnya itu boleh digunakan untuk makan, minum, dan juga penggunaan yang lain termasuk bersuci. Kecuali emas dan perak, itu khusus emas dan perak, tidak boleh hanya untuk makan dan minum. Bersuci masih boleh, ya, atau penggunaan yang lainnya masih boleh. Nah, seperti itu. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, hukmu isti'malil ina'i al-mudabbab bil-dhahabi wal-fiddah. Hukum menggunakan bejana yang didobab, yaitu disambung, ya, dipatri, ya, dengan dengan emas atau dan juga perak. Jadi patah misalnya atau bolong, kemudian dipatrinya, dilasnya itu pakai emas atau perak. Ya, karena kita tahu, ya, titik leleh emas perak kan lebih rendah, seperti itu. Jadi mungkin lebih gampang dilelehkan. In kanati ad-dabbatu min adz-dzahabi haruma isti'malul ina'i mutlaqan. Kalau itu nyambungnya tadi pakai emas, itu diharamkan menggunakan bejana tersebut secara mutlak, ya, boleh. Maksudnya itu tidak boleh apa tadi, ya, tidak boleh digunakan untuk makan dan minum, ya. Lidukhulihi tahta umumi an-nas, karena keumuman dia itu masuk dalam nas tadi. Amma in kanatid dhabbatu minal fiddati wa hiya yasirah, kecuali kalau itu sambungannya, ya, itu dari perak dan itu hanya sedikit, fa innahu yajuzu isti'malul ina, ya, boleh digunakan bejana tersebut li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, inkasara qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana asy-syi'bi silsilatan min fiddah. Ya, suatu ketika periuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pecah, ya, tapi pecahnya tidak hancur. Maka beliau menjadikan tempat pecahannya tadi itu disambung menggunakan kawat yang terbuat dari emas. Nah, itu jadi periuknya patah begitu, nah, nyambungnya pakai kawat yang terbuat dari
perak, menunjukkan ya secara asal dilarang, tapi khusus untuk perak ini kalau dia sedikit hanya untuk nyambung benangnya, kawatnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Nah, ini dua pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menggunakan bejana emas dan perak. Itu hukum asalnya adalah kalau untuk bersuci boleh, karena emas dan perak, bejana emas dan perak, baik itu yang murni emas atau sepuhan atau campuran, ya, itu hukum asalnya adalah tidak bolehnya hanya untuk makan dan minum, berarti untuk bersuci boleh. Kemudian kalau itu mudhabat, ya, disambung menggunakan emas perak, kalau dengan emas itu hukumnya haram, untuk makan dan minum haram, ya. Kalau untuk bersuci ya, nah kira kalau nyambung ya borot ya kan, ya seperti itu. Nah, untuk makan minum tetap haram karena masuk keumuman larangan tadi, la tasrabu fi aniyatil dhahabi wal fiddah dan seterusnya tadi itu. Adapun kalau untuk perak dan sedikit peraknya itu masih diperbolehkan untuk nyambung, kawatnya terbuat dari perak, itu boleh untuk ya, makan dan minum, ya. Adapun untuk bersuci ya tetap boleh. Tadi sudah kita jelaskan yang dilarang itu adalah makan dan minum. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.